melumpuhkan hampir semua anggota tubuh Emma, orang tua tunggal dari 3 anak. Setelah mulai pulih, meski masih tertatih, Emma pun tidak melupakan kewajibannya menafkahi buah hatinya. Ia membuat kue maupun beragam jajanan takjil yang dititipkan dan dijual di warung makanan di sekitar tempat tinggalnya. Simak kisah Emma dalam Inikah Takdir. Tapi untungnya tuh ya, anak-anak saya tuh ngertiin pada saat saya rebahan. Ngertiin ya, nggak pernah ngerengi, nggak pernah minta apa-apa anak-anak saya. Malah selalu ada di samping saya. Ditemani kedua anaknya, si sulung Tristan dan si bungsu Askaira yang sesekali memapah, Emma mencoba berjalan, tertatih dan sesekali berpegangan pagar rumah yang dilalui agar tidak terjatuh. Wanita 43 tahun dengan 3 anak yang berpisah dengan suaminya sejak sekitar 2 tahun lalu ini tengah dalam masa pemulihan akibat penyakit stroke yang membuat tubuhnya nyaris lumpuh dan tidak dapat digerakkan pada 2021 dan 2022. Selain menjalani pengobatan ke dokter, Emma rutin menjalani terapi alternatif pijat dan urut untuk mempercepat proses pemulihan. Kondisi Emma mulai membaik sejak 1,5 tahun terakhir. Ia dapat bergerak dan berjalan meski harus hati-hati dan diawasi oleh anak-anaknya agar tidak jatuh. Jatuh pernah. Waktu mau naik ke atas, jatuh saya. Naik ke tangga sini nih mau ke atas, nanjak. Ngeblank. Sempat pingsan? Nggak bisa bangun, Pak. Kakinya ketekuk saya yang di kiri, tambah jadi kayak keseleo, nggak bisa tambah parah, nggak bisa jalan. Rehan, bantuin Mama nak tolong penggorengannya. Bila pada hari biasa ia berjualan kue seperti brownies dan kue lapis, pada bulan puasa ia berjualan beragam jajanan takjil seperti kolak pisang, kolak biji salak, kue lupis hingga putu mayang. Hari ini Emma tidak bekerja sendiri. 2 putranya yang telah menginjak usia remaja, Tristan dan Rehan, yang sedang libur sekolah awal Ramadan, turut membantu membuat aneka takjil. Rehan membantu membuat adonan kue putu mayang, sedang si sulung sibuk dengan singkong Thailand. Emma mengaku resep dan keterampilannya membuat kue ia pelajari secara otodidak. Saat ini Emma tinggal menumpang di rumah kedua orang tuanya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebagian rumah, baik dinding dan lantai, terbuat dari papan yang mulai keropos dan lapuk. Meski rumah penuh sesak dengan beragam barang dari 6 penghuni, Emma tetap menjaga kebersihan panganan buatannya. Kondisi ekonomi orang tua Emma tidak cukup baik. Hikmah sang ibu yang kini berusia 62 tahun sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedang Royani sang ayah yang kini berusia 65 tahun bekerja serabutan di RT setempat dengan upah sekitar 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan dari iuran warga. Wah itu udah sama sekali udah nggak bisa. Udah digotong sama sekali. Mandi juga saya gotong, saya gotong udah. Udah pokoknya udah nggak bisa bergerak sama sekali. Aduh udah. Sama anaknya tuh kadang-kadang sama istri saya main gotong-gotongan aja bertiga tuh. Ngebantuin dia dudukin, mandiin. Ya ikhlas lah. Nama sama anak ya. Usai lulus SMK, Emma bekerja sebagai SPG di salah satu mal di Pluit, Jakarta Utara. Pada 2007, ia berkenalan dan menikah dengan sang suami yang kala itu berprofesi sebagai sales produk alas kaki. Ujian datang pada 2021. Di tengah pandemi COVID-19, suaminya terkena program pengurangan pekerja.
Tidak lama kemudian Emma mulai merasakan gejala sakit stroke. Kesemutan sama kebas di kiri, tangan kiri, kaki kiri. Kok ini kebas kagak enak ya, ini kesemutan. Sampai lama-lama jalannya tuh jalannya ditarik-tarik. Besokannya lagi dapat berapa minggu lari ke kanan. Kondisi Emma makin parah. Kala itu Emma nyaris tidak dapat menggerakkan semua anggota tubuh. Setibanya di Jakarta, Emma mulai dirawat ayah dan ibunya. Cobaan lain datang saat ia tengah berusaha pulih dan mencari cara menafkahi anak-anaknya. Sang suami menyampaikan keinginan untuk berpisah. Di WA. Ngomong apa? Ya ngomongnya begitu, ya udah masing-masing aja sekarang hidupnya. Dibilang begitu. Apa yang Sedihnya saya kok, kan saya sakit ke Jakarta pengen sehat, bukannya meninggalkan dia, tidak. Namun Emma tidak mau berputus asa. Ia bertekad ingin sembuh. Perlahan-lahan kesehatannya berlangsung pulih dan ia mulai dapat bergerak. Bermodalkan uang pinjaman Rp300.000 dari teman, Emma pun memutuskan membuat kue seperti kue lapis hingga brownies kukus yang kemudian dititipkan ke warung-warung di sekitar Petamburan. Kue-kue ini biasanya akan diantar anak-anaknya ke warung di pinggir jalan raya KS Tubun atau di RS Pelni sebelum mereka berangkat sekolah. Emma bersyukur memiliki anak-anak yang tidak pernah mengeluh. Meski selama bertahun-tahun, ia nyaris tidak bisa merawat mereka secara penuh akibat stroke. Tapi untungnya tuh ya, anak-anak saya tuh ngertiin pada saat saya rebahan. Ngertiin dia. Nggak pernah ngerengi, nggak pernah minta apa-apa anak-anak saya. Malah selalu ada di samping saya. Bulan puasa adalah bulan penuh berkah bagi Emma dan keluarganya. Selain mendapatkan pahala dari ibadah, Emma pun juga melihat peluang untuk mengais rezeki pada bulan puasa melalui jualan takjil. Selama bulan puasa ini, Emma mengaku pendapatannya meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Seiring kondisi kesehatan yang terus membaik, Emma memiliki harapan. Suatu saat akan datang menemui kembali sang suami di Semarang, meski ia secara lisan telah berucap ingin berpisah dengan dirinya. Kalau bisa lebaran, kalau saya punya rezeki, saya mau pulang, Pak. Pulang berempat aja sama anak-anak. Saya pengen lihat reaksi bapaknya ke anak-anaknya tuh bagaimana gitu. Nggak usah ke saya deh, ke anak-anak. Yang terakhir dia lihat anak kecil-kecil, sekarang udah gede, tumbuh besar kayak gitu. 5 tahun nggak nafkahin. Saya pengen lihat. Keluarga adalah harta dan aset yang paling berharga bagi Emma. Berkat curahan kasih sayang, 3 buah hati dan kedua orang tuanya, Emma sanggup menghadapi beragam cobaan kehidupan yang datang mendera silih berganti. Edi Dwi, Dwi Agung, Jakarta.